Irjen Pol Teddy Minahasa ditangkap terkait kasus peredaran narkoba. Saat ini dia juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasusnya langsung menjadi sorotan lantaran Teddy baru mau menduduki jabatan baru, yakni Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen. Sebelum lanjut jangan lupa di like, subscribe channel YouTube Info Indonesiaku untuk mendapatkan info-info menarik lainnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo lantas membatalkan rencananya mengangkat Teddy sebagai Kapolda Jawa Timur yang baru. Berikut perkembangan kasus peredaran narkoba yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Polda Metro Jaya mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 3,3 kg dalam pengembangan kasus peredaran narkoba yang menjerat Irjen Teddy Minahasa. Jumlah 3,3 kg yang ditemukan ini adalah sisa dari total 5 kg. Sementara, sisanya sebanyak 1,7 kg disebut telah berhasil dijual ke Kampung Bahari, Jakarta Utara. Polda Metro Jaya menangkap total 4 aparat kepolisian yang disebut terlibat dalam jaringan peredaran narkoba Teddy. Keempat anggota Polri yang ditangkap masing-masing Aibda AD, Kompol KS, Aibtu J, dan AKBP-D. Keempat tersangka masing-masing disebut memiliki peran di bawah kendali Irjen Teddy. Selain Teddy dan 4 polisi tersebut, ada pula 6 orang warga sipil yang turut ditetapkan sebagai tersangka. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo memastikan Teddy menjalani penempatan khusus Patsus di Provos Propam Polri. Dedi mengatakan penempatan Teddy di Mabes Polri lantaran saat ini yang bersangkutan sedang menjalani proses dugaan pelanggaran kode etik. Pada Sabtu tanggal 15 Oktober tahun 2022, Teddy sempat menolak diperiksa penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus peredaran narkoba yang menjerat dirinya. Penolakan tersebut dikarenakan Teddy ingin didampingi oleh kuasa hukum yang dipilih sendiri. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Jauharsa mengatakan pihaknya menerapkan pasal hukuman mati dan minimal 20 tahun penjara untuk Teddy dan tersangka lainnya. Mukti merincikan para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, Junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengacara yang juga menjabat Ketua Umum DPP Gerakan Nasional Anti Narkoba, Granat, Henry Yosodiningrat menyatakan diri sebagai pembela dari mantan Kapolda Sumatera Barat, Sumbar, Irjen Teddy Minahasa. Henry menjelaskan, sejak Irjen Teddy ditempatkan di tempat khusus Patsus di Provos Propam Polri, istri Teddy langsung mendatangi Henry untuk meminta agar dia dampingi. Saat itu, kata Henry, istri Teddy juga menceritakan duduk persoalan. Setelahnya, ia juga meminta untuk bertemu dan mendengar langsung dengan Teddy. Ia lantas menilai bahwa perkara yang dituduhkan ke kliennya tidak masuk akal karena nilainya tak terlalu besar. Terlebih lagi, menurut dia, Teddy juga bersumpah bahwa ia tidak terlibat perkara terkait narkoba itu. Lebih lanjut, pertimbangan Henry menerima Teddy sebagai kliennya karena ia sudah mengenal dan mengetahui keseharian kliennya sangat taat beribadah. Ia juga menuturkan bahwa pertimbangan Henry juga diperkuat dengan analisis hukum dan keyakinan. Dan ditambah lagi sebagai seorang Muslim. Karena itu saya di dalam ajaran Islam itu, kalau dalam hal ragu masih ada keraguan, salat istihoroh, itu minta petunjuk ketetapan hati. Dengan hasil istihoroh itu, saya berketetapan bahwa dia memang enggak salah. Tambah dia, pendampingan hukum yang diberikan untuk Teddy, kata dia, tidak berdasarkan bayaran atau honorarium. Ketua Umum DPP Granat itu juga menyatakan, jika memang ia menilai Teddy bersalah, tentu akan menjadi orang pertama yang menghukumnya. Kalau Teddy masuk akal saya, dia melakukan itu, saya akan orang pertama paling depan bereaksi. Diberitakan sebelumnya, keterlibatan Irjen Teddy dalam kasus narkoba berawal dari laporan masyarakat terkait jaringan peredaran gelap narkoba. Berangkat dari situ, Polda Metro Jaya pun mengamankan 3 orang dari unsur masyarakat sipil serta menemukan keterlibatan sejumlah polisi, termasuk Teddy. Atas dugaan tersebut, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri menjemput dan melakukan pemeriksaan etik dan pidana terhadap Teddy. Teddy telah ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya.
Ia dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsider pasal 112 ayat 2. Junto pasal 132 ayat 1. Junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun. Sebelum lanjut jangan lupa di like, subscribe channel YouTube Info Indonesiaku untuk mendapatkan info-info menarik lainnya.